Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu Azza wa Jalla. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Dan salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah yaitu tunduk dan patuh kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan kemaksiatan. Berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, "Was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda." Dan di antara perkara yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka selalu tunduk dan patuh, taat dan patuh mendengar kepada para penguasa, para pemimpin, pemerintah kaum muslimin dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas. Dan juga siapapun yang memegang atau menjabati sebagai penguasa, ya, pemimpin, pemerintah kaum muslimin dan disepakati oleh kaum muslimin dan mereka ridho kepadanya bahwa amirul mukminin, maka dia pantas untuk disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yaitu perintah kepada kita kaum muslimin untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintah, untuk tunduk dan patuh kepada penguasa, untuk selalu bersatu di atas jamaah kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Para ulama mengatakan bahwasanya ulil amri mencakup para ulama dan umara. Para ulama ahli ilmu dan umara, para pemimpin, para penguasa. Dan tentunya ini adalah perkara yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mentaati penguasa dalam perkara yang bukan maksiat, ini adalah salah satu dari pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ulil amri minkum," dan pemimpin-pemimpin di antara kalian, maksudnya adalah minal muslimin, dari kaum muslimin. Di selama pemimpin tersebut masih beragama Islam, masih muslim, masih memiliki keislaman, meskipun dia adalah seorang yang fasik, meskipun dia adalah seorang yang zalim, bahkan disebutkan
oleh sebagian ulama kita bahwasanya meskipun hanya tersisa satu helai rambut dari keislaman, meskipun tersisa hanya seberat anak semut dari keislaman, maka tetap wajib untuk taat dan patuh kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat. Ini adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian semua wahai kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terdahulu maupun orang yang akan datang. Semua wajib untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat ta'ah. Ini ada di antara pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah pesan takwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada penguasa, untuk tunduk dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Ini adalah pokok dari pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu bersatu dengan pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyebutkan meskipun seandainya ada seorang hamba sahaya, budak yang berhasil menguasai suatu wilayah, suatu negara. Dia lari dari tuannya, kemudian dia memimpin pasukan, kemudian berhasil menjadi pemimpin kaum muslimin, manusia tunduk kepadanya, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk taat dan patuh kepadanya. Bahkan lebih jelas lagi, Nabi SAW mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Meskipun pemimpin kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia, meskipun kulitnya hitam, meskipun rambutnya seperti kismis, kepalanya seperti kismis, kepalanya kecil, meskipun bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain mujadda'ul atraf, meskipun pemimpin tersebut tidak punya jari-jari tangan, tidak punya jari-jari kaki. Ya, ini adalah suatu penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya meskipun pemimpin kita tidak punya penampilan yang menarik, meskipun dia cacat, meskipun dia sakit, kalau dia telah berhasil menjadi penguasa, rakyat tunduk kepadanya, meskipun dia punya banyak kekurangan, maka apa kata Nabi SAW? Was-sam'i wat ta'ah. Kalian harus tetap tunduk dan patuh kepadanya. Jadi selama dia pemimpin, selama dia penguasa, selama dia orang nomor satu di suatu wilayah, suatu negara, dan rakyat tunduk kepadanya, dan dia muslim, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk taat dalam perkara yang bukan maksiat. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan dirinya, mengutamakan keluarganya, menguasai harta, bahkan mungkin memukul punggung kaum muslimin. Akan tetapi Nabi SAW tidak mengatakan perangi mereka, kudeta, memberontak. Apa kata Nabi SAW? Isbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Maka di antara pokok akidah Ahlus Sunnah yang harus kita yakini, wajibnya rakyat untuk taat dan patuh kepada penguasa dalam perkara yang bukan maksiat, dalam perkara yang bukan dosa dan haram. Seorang keluar dari ketaatan penguasa, seorang diharamkan seorang untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, apalagi sampai mengangkat pedang. Dan tentunya tidak ada pemberontakan yang tiba-tiba. Pasti dimulai dengan pemberontakan dengan ucapan, pemberontakan dengan lisan, dengan menyebarkan berita-berita dusta sebagiannya. Sehingga ini perkara-perkara yang diharamkan. Dan barang siapa yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah, maka dia dianggap sebagai orang khawarij, khariji.
atau Mu'tazili, karena di antara pokok keyakinan Mu'tazilah yaitu mereka mengatakan bahwasanya wajib amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang mereka maksud adalah memberontak kepada penguasa yang zalim. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya sebagaimana banyak sabda atau hadis-hadis Nabi SAW yang merintahkan untuk kaum muslimin bersabar terhadap kezaliman penguasa. Tentunya ya sabar ini bukan berarti hanya diam saja membiarkan apalagi sampai mendukung ya. Tapi wajib bagi para ulama, orang-orang yang mampu sampai kepada penguasa untuk menasihati mereka. Untuk mereka ya mengingatkan para penguasa menjauhi dari dosa dan kezaliman. Perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, was-sam'u wat-tha'ah lil a'immah fima yuhibbullah wa yarda. Tunduk dan patuh kepada para penguasa, pemerintah, pemimpin dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Adapun maksiat, maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang maksiat. Maka apabila pemerintah, penguasa memerintahkan kita untuk berbuat zalim, makan riba, berzina, minum khamar, wal billah, ya, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan, maka tentunya tidak boleh kita taat. Ya. Siapapun juga, seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya ya jika diperintahkan berbuat maksiat. Seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Tapi apabila orang tuanya menyuruhnya untuk bermaksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi siapapun juga dalam perkara maksiat. Ya, begitu pula rakyat dengan penguasa. Ya, apabila penguasa mengajak rakyatnya untuk berbuat zalim, untuk ya melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan tidak ada ketaatan dalam perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang bukan maksiat. Tapi juga tentunya perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui ya para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu apabila ternyata penguasa mengajak kita untuk berbuat maksiat, memerintahkan kita untuk melakukan dosa, maka kita tidak taat dalam perkara tersebut, akan tetapi ya jabatan beliau atau wewenang beliau atau sebagai penguasa tetap harus kita hormati. Tetap harus kita hargai ya. Kita hanya tidak taat dalam perkara maksiat. Adapun perkara yang bukan maksiat, maka kita harus tetap wajib taat. Kita harus tetap menghormati ya jabatan mereka. Jadi ya hanya dalam perkara maksiat itu saja kita langgar ya. Hanya apabila kita diajak untuk melakukan dosa, maka kita katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Adapun dalam perkara yang bukan maksiat ya, maka pemimpin tersebut tetap dihargai, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Karena juga Nabi SAW mengancam kepada orang yang menghina penguasa, Allah akan hinakan dia. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina, melecehkan, merendahkan penguasa, maka Allah akan menghinakannya. Kemudian Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas. Barang siapa yang memegang kekuasaan, ya, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi penguasa di suatu negara dengan kesepakatan manusia, dengan keridhaan mereka, maka dialah Amirul Mukminin. Dialah pemimpin yang harus didengar dan harus ditaati. Tentunya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab ini adalah salah satu ya cara dalam memilih penguasa, yaitu siapa yang dipilih oleh kaum muslimin. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya yang memilih pemimpin ini bukan ya setiap orang. Ya, dalam Islam pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd yaitu dewan pemutus dan penentu, ya, majelis pemutus dan penentu
yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten, punya integritas yang tinggi, mempunyai keilmuan, mempunyai pengaruh besar di masyarakat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, ya, mereka lah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi ya dalam Islam ya pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd, ya. Orang-orang tadi yang punya kompeten, integritas, ya, punya pengaruh yang besar, ya, para panglima perang dan ya orang-orang berilmu, ya, para ulama, mereka lah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Adapun yang lain maka mereka mengikuti ahlul halli wal aqd tadi, dewan atau majelis pemutus dan penentu. Dan merekalah yang mengangkat pemimpin, merekalah yang memberhentikan pemimpin, ya, dan seterusnya. Inilah yang terjadi di zaman Nabi atau di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Nabi SAW. Mereka sepakat, ya, ahlul halli wal aqd, ya, mereka sepakat untuk memilih sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin. Maka ya seharusnya pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd tadi, yaitu dewan atau majelis penentu dan pemutus yang terdiri dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kompeten, berintegritas, ilmu, ya, ilmu agama, ilmu dunia, ya, dan orang-orang yang punya pengaruh besar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang sudah mengisyaratkan sebelum beliau meninggal bahwasanya akan mengganti beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan cara meminta sahabat Abu Bakar untuk mengganti beliau sebagai imam salat ketika beliau mengalami sakit yang sangat parah. Beliau menunjuk sahabat Abu Bakar untuk mengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat bagi kaum muslimin. Dan ketika ahlul halli wal aqd, ya, sahabat-sahabat senior memilih sahabat Abu Bakar menjadi pengganti Nabi SAW, maka kaum muslimin yang lain mengikuti apa yang dipilih oleh ahlul halli wal aqd tadi. Kemudian cara yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita bagaimana seorang pemimpin itu terpilih, yaitu dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal, beliau menunjuk sahabat Umar bin Khattab menjadi pengganti beliau. Dan ini pun juga disepakati oleh kaum muslimin, ya, sehingga yang mengganti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, sepeninggal beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dua sahabat ini memang selalu mendampingi Nabi SAW. Ya, dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk selalu, ya, mengikuti dua sahabat ini, dan mereka berdua benar-benar menjadi sahabat Nabi SAW hayyan wa mayyitan, hidup dan mati. Kenapa? Karena ya sahabat Abu Bakar dimakamkan di samping Nabi SAW, juga sahabat Umar di samping makam Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian perkara atau cara yang ketiga, yaitu jika ada seorang yang berhasil menjadi atau menguasai kaum muslimin, kemudian manusia tunduk kepadanya, maka tentunya semua harus ikut. Ya. Meskipun ya disebutkan oleh para ulama kita, meskipun seandainya ya cara pemimpin tersebut mengambil kekuasaan dengan cara yang tidak benar, tapi apabila dia sudah berhasil, ya, berada di puncak, ya, kekuasaan, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk tunduk kepadanya, taat dan patuh kepadanya selama dia adalah seorang muslim. Sebagaimana ya yang terjadi di zaman, ya, para sahabat ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, kemudian digantikan oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan lagi oleh Muawiyah bin Yazid, kemudian terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, kemudian muncul, ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, yang berhasil
menguasai ya wilayah-wilayah kaum muslimin, berhasil menguasai ya Syam, kemudian menguasai Irak, menguasai Mekah dan Madinah, sehingga manusia tunduk kepadanya, taat dan patuh kepadanya, dan terjadi kebaikan yang besar di tengah kaum muslimin. Apabila ya satu orang atau seorang dari kaum muslimin berhasil menjadi penguasa di suatu negara, maka wajib bagi yang lain untuk taat dan patuh kepadanya. Ya, jadi dalam Islam ya diajarkan bahwasanya memilih penguasa yaitu dengan cara dipilih oleh alul hali wal aqd atau dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Dan apabila ya berhasil ya seorang satu orang untuk menjadi penguasa, meskipun ya disebutkan ulama kita cara merebut kekuasaan tersebut tidak benar, tapi kalau dia sudah berhasil untuk menjadi penguasa dan ditaati oleh kaum muslim, maka yang lain semua harus tunduk kepadanya. Jadi tentunya ya ketika Imam Al-Barbahari menyebutkan bi ijma'in nas ya bukan berarti di sini harus per orang ya setiap orang ya karena manusia itu ikut kepada orang-orang yang ahlul halli wal aqd ya majelis dewan pemutus dan uh, yang apa namanya yang menentukan ya siapa pemimpin setelahnya sebagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat Umar bin Khattab ya sebelum beliau meninggal beliau memilih sahabat-sahabat senior untuk menentukan siapa khalifah setelahnya yang akhirnya mereka memilih sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang perlu juga kita ketahui pemirsa sekalian kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Ya, Imam Al-Barbahari mengatakan la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laisa alaihi imam ya. Dan ini harus kita pelajari dengan benar ya. Tidak halal bagi siapapun ya, siapapun dia dari kaum muslimin untuk tidur satu malam wala yara anna laisa alaihi imam dan dia mengatakan saya tidak punya pemimpin. Barran kana au fajiran ya. Baik itu pemimpin yang soleh atau pemimpin yang fajir. Maka setiap orang ya harus meyakini bahwasanya di pundaknya ada kewajiban untuk taat dan patuh kepada penguasa yang sah. Ya, bahkan Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan hafizahullah mengatakan ya dalam syarah kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari beliau mengatakan hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan. Sampai beliau mengatakan ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Wahya annahu la yajuzul insan an yakhruja an jama'atil muslimin. Apa perkara yang sangat penting tersebut? Yaitu tidak boleh seorang pun untuk memberontak, untuk keluar dari persatuan kaum muslimin. Wa yashukku asat ta'ah, mematahkan, memecahkan ya, tongkat ketaatan karena ya apabila dia melanggar perkara ini wabata lailatan wa laysa lahu imam. Dia tidur dan meyakini saya tidak harus tunduk kepada siapapun. Saya tidak harus taat kepada penguasa, maka faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Ya, seakan-akan dia melepaskan tali Islam dari lehernya. Tapi tentunya ya para pemirsa sekalian ya tidak boleh juga kita salah dalam memahami hadis ini ya. Nabi SAW ketika mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal kemudian di pundaknya tidak ada baiat kepada penguasa maka dia mati jahiliyah. Ini tidak berarti mati kafir ya. Ketika ada seorang yang memberontak atau tidak meyakini wajibnya dia taat kepada penguasa yang sah, penguasa muslim yang sah, maka ya sabda salim faqad khala'a ribqatal Islam min unuqi bukan artinya dia telah keluar dari agama Islam ya. Tapi digambarkan seakan-akan ya dia berada di satu kawanan ya seperti kawanan kambing yang diikat apabila ada yang lepas dari tali ikatan tersebut maka dia terancam untuk ya dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh serigala,
Maka demikian pula orang yang keluar dari persatuan kaum muslimin, orang yang keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin yang sah, maka seakan-akan dia melepaskan tali ikatan persatuan tersebut sehingga dia terancam untuk eh, dikuasai oleh setan-setan, dan ini adalah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tidak boleh juga dipahami bahwasanya dia mati kafir, ya mati jahiliyah. Di sini bukan mati kafir, ya. Para ulama kita menjelaskan yaitu mati seperti orang jahiliyah yang mereka tidak mempunyai pemimpin, ya. Dan ini tentunya juga bukan berarti yang meremehkan, tapi ini menunjukkan bahwasanya dosa besar, ya. Memberontak kepada kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslimin yang sah, ini adalah suatu dosa besar, ya, karena ini ancaman khusus. Pada khala'a ribqatal Islam min unuqi, telah melepaskan tali Islam dari lehernya, atau mata mitatan jahiliyah, mati dengan mati jahiliyah. Maka ya sekali lagi maknanya bukan dia telah keluar dari Islam atau mati kafir atau murtad, ya, tapi dia telah melakukan dosa besar karena dia keluar dari ketaatan penguasa muslim yang sah. Kemudian ditambahkan lagi penjelasan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Haji dan berjihad, berperang di belakang bendera penguasa yang sah itu tetap harus dijalankan. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Salat Jumat di belakang mereka tetap boleh. Wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Kemudian salat sunat setelah salat Jumat itu ada 6 rakaat, yafsilu baina kulli raka'atain, ya. Dipisahkan setiap 2 rakaat salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullahu azza wa jalla. Ya, kemudian di potongan matan ini Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan salah kewenangan pemimpin itu sangat banyak, ya. Dan tentunya kita tidak akan menerangkan semuanya, ya, karena kewenangan-kewenangan tersebut dijelaskan dalam kitab-kitab Al-Ahkam Sultaniyah seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah, ya, yang ditulis oleh Abu Ya'la, dan kitab-kitab yang lain yang menjelaskan secara detail perkara ini. Tapi ya di sini disinggung bahwasanya di antara kewenangan penguasa yaitu mengatur ibadah haji, ya, mengatur salat Jumat dan salat Id, ya. Jadi ya sebenarnya seharusnya yang menentukan, ya, di mana diadakan salat Jumat, ya, kemudian di mana diadakan salat Id, kemudian siapa yang berhak menjadi khatib, menjadi imam, ini adalah wewenang penguasa. Dan yang terjadi sejak ratusan tahun, yaitu para penguasa mereka menyerahkan perkara ini kepada para ulama, ya, atau bagian agama yang mengatur urusan-urusan agama di negeri-negeri kaum muslimin, ya, mereka lah yang menentukan siapa imam, siapa khatib, ya. Dan ya ini adalah di antara hak penguasa, yaitu jika dia ingin menjadi imam atau menjadi pemimpin dalam perang, yang jihad, maka mereka lah yang berhak untuk melakukannya. Dan yang terjadi ya sejak ratusan tahun, yaitu para penguasa mereka memberikan wewenang kepada para ulama untuk menjadi imam salat Jumat, para kiai, para ustadz untuk menjadi khatib, dan inilah yang dilakukan oleh banyak negara-negara pada saat ini. Kemudian juga di antara wewenang dan kewajiban penguasa yaitu mengatur masalah ibadah haji, yang mengatur keberangkatan jamaah haji, mengatur kloter ibadah haji, keberangkatan, kepulangan, siapa yang memimpin mereka, bagaimana ketika nanti sampai di Mekah, di Madinah, dan seterusnya. Ini juga adalah kewenangan penguasa yang mana dari dulu negara-negara kaum muslimin mereka menyerahkan urusan ini, ya, kepada Kementerian Agama. Kementerian Urusan Agama yang mengatur perkara ini, dan ini adalah hak penguasa. Dan apabila penguasa tersebut yang menguasai kota Mekah, maka mereka lah yang mengatur, ya, masuknya jamaah haji kota Mekah, keluarnya, mengumumkan kapan
masuknya bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Juga ya di antara wewenang penguasa yaitu mengatur jihad fisabilillah. Ketika kaum muslimin mempunyai ya kekuatan, maka ini adalah hak penguasa. Dan yang terjadi ya di eh, hari-hari ini atau di tahun-tahun ini banyak ya muncul orang-orang yang ingin mengumumkan jihad, mengumumkan perang ya padahal kondisi kaum muslimin sangat lemah sehingga terjadi kekacauan. Terjadi ya kekacauan di tengah kaum muslimin. Karena yang berhak menentukan ya kapan harus terjadi perang, kapan harus berdamai, ini adalah hak para penguasa kaum muslimin ya. Tidak boleh setiap orang mengumumkan jihad, mengumumkan pendaftaran jihad, berangkat ya. Dan ini bukan berarti dilarang berjihad ketika orang-orang kufar menindas kaum muslimin, tapi tentunya yang bisa mengetahui ya perkara-perkara perkara-perkara politik luar negeri ya itu adalah penguasa-penguasa yang sah, pemimpin-pemimpin sah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Mereka lah yang mengetahui ya apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para tentaranya. Kemudian perkataan beliau rahimahullah azza wa jalla wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Ya, apa maksudnya salat Jumat di belakang mereka ini boleh? Yaitu meskipun penguasa yang memimpin kita adalah seorang yang fasik, ya punya kemaksiatan, punya kezaliman, maka tetap kita boleh atau harus salat di belakang mereka jika mereka memimpin salat ya atau menyuruh seorang untuk memimpin salat. Karena ini pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika para pemberontak, ketika orang-orang Khawarij di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengepung rumah beliau, bahkan akhirnya membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Apa ya kata para sahabat ketika itu di kota Madinah? Ya karena Khalifah Utsman ditahan di rumahnya, tidak bisa keluar, sehingga yang memimpin salat adalah dari kelompok Khawarij, sekte Khawarij yang mengepung rumah beliau. Maka para sahabat bertanya, ya, kaum muslimin bertanya kepada Khalifah Utsman, ya, engkau adalah khalifah yang sah, tapi ya kondisimu saat ini dikepung, ya rumahmu dikepung, dan yang memimpin salat adalah imam fitnah, orang yang ya mengepung dari sekte Khawarij, maka apa yang harus kami lakukan? Apa kata Khalifah Utsman ya? Perhatikan pemirsa sekalian, ya bena akhi, ya wahai ponakanku, ya wahai anak saudaraku, idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahum. Jika manusia berbuat baik, ikutlah berbuat baik bersama mereka. Wa idza asa'u, jika mereka melakukan keburukan, melakukan dosa, fatajannab isa'atahum. Jangan ikut-ikutan dengan mereka. Jadi, ya para pemirsa sekalian, meskipun ya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang punya maksiat, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, kita tidak menyepakati, tidak menyetujui ya apa yang mereka lakukan. Tapi jika mereka berbuat baik, ya, jika mereka melakukan salat, jika melakukan kebaikan, maka kita tetap ya ikut bersama mereka, salat di belakang mereka, dan mendukung mereka dalam perkara-perkara yang baik. Ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat di zaman Hajjaj bin Yusuf, bagaimana dia adalah pemimpin yang sangat zalim. Tapi ketika ya berangkat jihad, ketika memimpin salat, mereka tetap ikut di belakang mereka. Ya, jadi kaidahnya adalah ketika pemimpin kita berbuat baik, kita dukung, kita ya mengamini, kita setujui, kita dukung, kita bantu mereka berbuat baik. Tapi apabila mereka berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan keburukan, maka kita tidak menyetujui, kita tidak mendukung, kita tidak ikut-ikutan ya melakukan dosa seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini ya, intinya tidak boleh memberontak kepada penguasa, menggulingkan mereka selama mereka masih muslim ya, selama mereka masih mendirikan salat dan ya selama mereka belum keluar dari Islam. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan wa yusalli ba'daha sitta rakaat. Kemudian setelah salat Jumat boleh atau dianjurkan salat 6 rakaat. Ini adalah perkara yang
masuk dalam bab fikih ya. Jadi salat setelah salat Jumat itu yang masyhur, pendapat yang masyhur yaitu 4 rakaat ya. Maka variasi salat sunat setelah salat Jumat itu ada 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ya, ini semua ada riwayatnya dari para ulama kita. Adapun sebelumnya ya sebelum salat Jumat maka tidak ada salat rawatib sebelum salat Jumat. Tapi siapapun yang datang ke masjid ya menunggu salat Jumat maka dianjurkan untuknya atau boleh untuknya salat sampai menunggu khatib datang. Berapapun rakaatnya, bisa dia memperbanyak rakaatnya atau memperpanjang uh, rakaatnya, yang memperbanyak salatnya. Adapun setelahnya maka yang masyhur adalah dari para ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka menganjurkan sholat setelah Jumat itu sholat sunat 4 rakaat. Adapun 6 rakaat itu juga adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mana Imam Al-Barbahari ini ya merupakan pengikut madhab Hambali sehingga beliau menyebutkan tentang madhab Imam Ahmad. Yafsilu baina kulli rak'atain ya. 6 rakaat itu bukan maksudnya satu takbir, satu kemudian salam, satu takbiratul ihram sampai salam tidak, tapi setiap 2 rakaat dia salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri 2 rakaat lagi, kemudian salam. Jadi ini adalah masalah fikih dan perkara yang sunnah dan bukan ya, masuk dalam ranah akidah sebagaimana yang kita akan dapati ternyata Imam Al-Barbahari menyebutkan banyak perkara-perkara fikih dalam kitab ini ya di antara sebabnya karena sebagian ahli bid'ah mereka menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara fikih tersebut. Ya, masih berlanjut tentang sikap penguasa, sikap kaum muslimin terhadap penguasa. Beliau rahimahullah mengatakan wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan yang berhak menjadi khalifah itu adalah orang-orang Quraisy, ya, keturunan Quraisy dari kabilah Quraisy. Sampai kapan? Sampai turun ya Isa, Nabi Isa bin Maryam dari langit sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam yang akan ya membunuh babi-babi, memecahkan salib-salib dan tidak menerima jizyah. Tentu yang perlu kita pahami bahwasanya jika ada pilihan, yang ada pilihan kemudian satunya dari keturunan Quraisy, satunya bukan, dan semuanya punya kelayakan untuk menjadi pemimpin, maka tentunya yang didahulukan adalah pemimpin dari keturunan Quraisy. Ya. Sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Juga sabda Nabi SAW yang lain, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Ya. Dahulukan Quraisy, keturunan Nabi SAW, dari kabilah Nabi SAW, dan jangan mendahului mereka. Tentu apabila Quraisy ini atau keturunan Quraisy ini adalah seorang yang pantas dan layak menjadi pemimpin dari segi keimanan, ketakwaan, kesolehan, dan juga dari segi kecerdasan dan fisiknya. Dan ini juga ya ketika Nabi SAW meninggal, kemudian para sahabat dari kalangan Ansar, mereka ingin juga memilih pemimpin dari kalangan Ansar dengan perkataan mereka minna amir wa minkum amir. Ya, bagaimana kalau dari Ansar itu ada pemimpin dan juga ada pemimpin dari kalangan Quraisy? Ya, maka apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, innal Arab la tadinu bihadzal amri illa yahadzal hayy min Quraisy. Sungguhnya ya orang-orang Arab tidak memberikan hak memimpin kecuali dari kabilah Quraisy. Ya. Maka para sahabat pun membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan sepeninggal sahabat Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal sahabat Utsman digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan lagi oleh sahabat Muawiyah,
ya, walaupun sebelumnya sempat Al Hasan bin Ali, ya, putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau ya mengundurkan diri dari penguasa, kemudian diambil alih oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ya keturunannya, kemudian dari Bani Umayyah yang mereka semua adalah dari kabilah Quraisy, kemudian digantikan lagi oleh Bani Abbas, ya, dari Abbasiyah, mereka semua adalah keturunan Quraisy yang ya tentunya ini yang terjadi sejak dahulu, sejak awal Islam sampai beberapa ratus tahun ya setelahnya, dan nanti sampai turun Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, ya, di akhir zaman, dan dia adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ya ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan selalu dipimpin ya di awal-awal Islam ya sampai beberapa ratus tahun berikutnya, kemudian setelahnya maka di akhir zaman juga nanti akan dipimpin oleh Quraisy, ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya apabila sudah ada pemimpin dan bukan dari Quraisy dan dia adalah orang yang berhak menjadi penguasa, penguasa yang sama, kan tentu tidak boleh untuk digulingkan, digantikan oleh pemimpin dari Quraisy. Nah, ini jika kita punya pilihan, ya, maka ahlul halli wal aqd menentukan ya dari kabilah Quraisy mereka lah yang lebih pantas untuk memimpin kaum muslimin. Ya, adapun jika sudah ada penguasa dan dia bukan dari Quraisy, ya, maka tentunya tetap harus tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebutnya. Apalagi jika seluruh kaum muslimin di seluruh dunia bersatu, maka apabila ada keturunan kabilah Quraisy, mereka lah yang pantas untuk memimpin jika mempunyai ya syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Kemudian selanjutnya, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari mengatakan, "Waman kharaja an imamin min a'immatil muslimin." Siapapun yang memberontak kepada penguasa, imam, pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, fahuwa khariji, ya, maka dia dicap khawarij. Qad syaqqa asal muslimin, karena dia telah memecahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dia telah menyelisihi ya riwayat-riwayat yang banyak dari Nabi SAW untuk sabar terhadap penguasa. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Kalau dia keluar memberontak melawan penguasa yang sah, kemudian dia meninggal, maka ancamannya adalah dia mati jahiliyah. Maka ini perkara yang tegas dari beliau rahimahullahu azza wa jalla, siapapun yang berontak, melawan, berusaha mengkudeta, ya, mengangkat senjata melawan pemerintah kaum muslimin, ya, dengan alasan pemimpin punya kezaliman, punya dosa, punya maksiat, ya, banyak pelanggaran yang tidak sampai kepada kekufuran, ya, kemudian dia mengangkat senjata memerangi penguasa, maka dihukumi dengan khawarij, ya. Dan khawarij ini adalah kelompok sesat, sekte yang sesat yang mana benihnya sudah muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang yang berjuluk atau berjulukan Dzul Khuwaisirah. Ketika dia melihat Nabi SAW membagikan harta rampasan perang, apa kata Dzul Khuwaisirah kepada Nabi SAW? Adil ya Muhammad. Ya, dia menegur Nabi SAW dan mengatakan, adillah wahai Muhammad. Maka ya orang tersebut mengatakan, fa innaka lam ta'dil. Engkau wahai Muhammad tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang ini. Maka Nabi SAW sangat marah, ya, dan mengatakan, wailak faman ya'dil idalam a'dil. Celaka kamu. Siapa lagi yang akan berbuat adil jika saya, ya, saya Nabi, saya utusan Allah Azza wa Jalla, tidak berlaku adil. Dan ketika orang itu pergi, apa kata Nabi SAW? In yakhruju min dhi'i hadha qaumun, akan keluar, akan muncul, ya, dari jenis orang ini, ya, orang seperti ini akan muncul lagi nanti, ya, kaum tahqiruna salatakum ila salatihim, akan muncul, ya, suatu kelompok manusia
yang kalian menganggap remeh salat kalian dengan salat mereka. Artinya apa pemirsa sekalian? Ternyata ya Khawarij ini lebih hebat ya, lebih panjang salatnya, lebih banyak salatnya daripada salatnya para sahabat. Wa ibadatakum ila ibadatihim. Kalian menganggap remeh sedikit ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Yaqra'un al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Wala yatajawazu hanajirahum. Tapi sayang sekali, mereka hanya membaca di lisan saja, tidak melewati tenggorokannya. Ya. Karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka bukan orang-orang yang faqih, paham terhadap Al-Quran. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa inna malaqitumuhum faqatuluhum. Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk dimanapun menemui mereka maka perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib untuk memerangi mereka untuk menghentikan keburukan. Ya. Karena kelompok Khawarij itu sangat berbahaya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tentunya ya para pemirsa sekalian harus kita paham dengan benar ya, yaitu jika kelompok Khawarij ini mengangkat pedang ya, berangkat senjata, mereka keluar memberontak, membunuh kaum muslimin, melawan pemerintah kaum muslimin dengan mengangkat senjata ya. Mereka membawa pedang, maka disitulah ya pemerintah kaum muslimin dan rakyat ya yang mendukung pemerintah membela ya pemerintah yang sah untuk memerangi kelompok Khawarij ini. Adapun jika ya hanya pemikiran mereka tidak mengangkat senjata maka tentunya mereka tidak diperangi ya, tapi mereka dinasihati, ya mereka diingatkan kalau perlu ditahan ya, dilarang untuk berbicara karena mereka akan menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Tapi apabila mereka sampai mengangkat senjata ya, memprovokasi yang lain untuk mengangkat senjata, mengangkat pedang, maka ya jangan sampai terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin, maka wajib bagi penguasa untuk menahan ya keburukan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika ya Khawarij keluar di zaman beliau, ya memberontak di zaman beliau. Siapapun yang ya memberontak, mengangkat senjata, memerangi pemerintah kaum muslimin yang sah, maka dia telah memecahkan persatuan kaum muslimin wa khalafal athar ya. Dia telah menyelisihi athar-athar dari Nabi SAW dan apabila mereka terbunuh maka kematian mereka adalah kematian jahiliyah yang artinya mereka mati seperti matinya orang jahiliyah dan tidak dikatakan mereka telah keluar dari Islam. Maka perlu kita ketahui ya pemirsa sekalian bahwasanya ada dua ciri utama kelompok Khawarij yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu mereka memberontak, mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah, penguasa muslim yang sah dan berusaha untuk mengkudeta mereka. Kemudian ciri yang kedua yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka mengkafirkan ya pelaku dosa besar yang tidak sampai ya derajat kekufuran, mereka meyakini mereka telah keluar dari Islam. Ya, ini dua ciri utama kelompok Khawarij yang harus kita waspadai. Tentu yang menyebabkan mereka terjatuh dalam penyimpangan ini karena mereka berlebihan dalam beragama. Itulah ya Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, iyakum wal ghulu. Ya waspada, hati-hati, jauhi berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, yaitu berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam mengingkari kemungkaran. Ya. Inilah yang menyebabkan kelompok Khawarij ini melakukan apa yang mereka lakukan ya karena tidak mengikuti wasiat Nabi SAW untuk bersahabat terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang punya maksiat. Tentu ya semua yang kita sampaikan ini bukan mengatakan bahwasanya ya boleh pemimpin itu berbuat zalim ya.
Karena Nabi SAW mengatakan, ya kumadzulm fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Jauhilah kezaliman, siapapun, penguasa, rakyat, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Barang siapa yang melawan penguasa yang sah, dia telah menyelisihi athar-athar dari Nabi SAW, hadis-hadis wasiat dari Nabi SAW untuk tetap taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah. Apalagi dia penguasa yang adil, berusaha untuk mensejahterakan rakyat, berusaha untuk menjaga perdamaian, ketentraman. Nah, kaum muslim maka tentunya kita mendukung pemimpin kita, mendukung penguasa kita, mendoakan kebaikan kepada mereka agar diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada penguasa kemudian dia meninggal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah dahulu tidak punya penguasa yang mengatur mereka. Setiap kabilah punya penguasa sendiri dan siapa yang kuat akan memerangi yang lain, sehingga yang terjadi adalah hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah. Adapun kaum muslimin maka diperintahkan untuk taat kepada penguasa yang sah di suatu negara. Selama mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka kita tetap taat dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun perkara yang maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti kita jika diajak berbuat maksiat kita memberontak, tapi kita tetap bersabar dan mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah, agar mereka diberi petunjuk, diberi taufik, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Adapun memberontak keluar, berusaha mengkudeta penguasa yang sah, maka ini menyebabkan rusaknya persatuan kaum muslimin. Sebagaimana yang kita saksikan di banyak negara kaum muslimin terjadi perang saudara, satu kelompok memerangi kelompok yang lain padahal mereka semua kaum muslimin, dan terjadi tumpahan darah yang sangat banyak sekali. Tentunya inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara Islam. Mereka senang melihat kaum muslimin berperang, satu sama lain saling membunuh, rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyat, kemudian terjadi kudeta, kemudian yang dikudeta ingin mengambil lagi kuasaannya, sehingga terus terjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin, yang tentunya ini harus kita hindari, harus kita jaga persatuan kaum muslimin. Kita doakan pemimpin kita agar mereka menyayangi rakyatnya, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik, agar mereka selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah dan taat kepada mereka selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu qitalus sultan. Tidak halal untuk memerangi penguasa. Walal khuruj alaihi. Tidak halal mengkudeta, berusaha melawan, mengangkat senjata, melawan penguasa, wa injara, meskipun dia melakukan kezaliman. Wadzalika, karena itu berdasarkan sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, isbir. Kita diperintahkan untuk bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun penguasa kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia. Dan wasiat Nabi SAW kepada sahabat Ansar di Madinah, isbiru, sabarlah. Meskipun kalian mendapati penguasa yang mengutamakan keluarganya, mengutamakan dirinya sendiri, koleganya, hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Walaysa minas sunnah qitalus sultan. Tidak ada satu hadis yang lemah, bahkan hadis yang sahih atau dhaif yang memerintahkan seorang untuk memerangi penguasanya. Fa inna fihi fasadud dunya wad din. Karena memerangi penguasa itu akan mengakibatkan kerusakan dunia dan kerusakan agama.
Ketika terjadi kekacauan, ketika rakyat berusaha menggulingkan penguasa, yang terjadi, yang kita lihat ya, sepanjang sejarah, keburukannya lebih besar. Ya. Negaranya semakin hancur, rakyatnya semakin sengsara, ya. Kemudian krisis ekonomi yang berpanjangan, kemudian musuh-musuh negara tersebut masuk, ikut campur, sehingga yang terjadi, yang kita saksikan adalah keburukan dan keburukan. Maka wasiat Nabi SAW untuk bersabar terhadap penguasa yang punya banyak kekurangan, itu lebih baik daripada berusaha menggulingkan, mengkudeta, sehingga justru yang terjadi adalah perang saudara di tengah kaum muslimin. Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Ansar, innakum satarawna ba'di atharah. Sungguh kalian nanti akan mendapati penguasa-penguasa yang egois, mengutamakan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talqawni alal haud. Maka bersabarlah sampai kita berjumpa di telaga Nabi SAW, yang siapa minum dari telaga tersebut tidak akan haus lagi selamanya. Juga ya, sabda Nabi SAW kepada Abu Dhar, isbir hatta isbir wa in kana abdan habasyian. Meskipun ya engkau dipimpin oleh hamba sahaya. Ini ya ditegaskan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, bahwasanya tidak halal ya seorang memerangi penguasanya selama dia penguasa muslim yang sah, ya, tapi tetap bersabar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hidayah kepadanya, atau Allah mengistirahatkan mereka dari kaum muslimin dengan menggantinya dengan penguasa yang baik. Karena ketahuilah bahwa pemimpin yang zalim itu muncul dari rakyat yang zalim, ya. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dan memberikan kita penguasa yang baik, yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat cinta kepadanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semakin paham ya bagaimana seharusnya sikap ya seorang muslim kepada penguasa yang memimpinnya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, insyaallah, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memahami bagaimana sikap kita sebagai orang Islam, sebagai ahlu sunnah kepada para pemimpin kita. Ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad yang berada di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon penjelasannya mengenai negara-negara Islam di mana pada saat ini mereka menganut pemerintahan dengan sistem kerajaan dan demokrasi. Bahkan tidak ada lagi sistem kekhalifahan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap sistem pemerintahan ini Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang penting ya, karena terkait dengan sikap kita yang hidup di zaman ini. Ya tentunya Islam ini sudah mengatur semuanya, dan para ulama kita juga sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana seharusnya sikap seorang kepada penguasanya, apapun model ya pemerintahan yang dia hidup di negara tersebut. Tentunya Islam ya tidak melarang sistem kerajaan ya, sebagaimana di zaman Khalifah Muawiyah digantikan oleh putranya juga Bani Umayyah, ya, digantikan oleh putra-putranya juga Bani Abbasiyah, demikian ya. Maka tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang paling ideal dalam Islam yaitu pemimpin dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dewan ya atau majelis pemutus dan penentu ya, yang terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi, integritas, punya ilmu, pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Mereka lah yang memilih penguasa. Tapi ya jika kita dalam kondisi yang tidak bisa kita, atau kita tidak punya pilihan, ya, maka sistem kerajaan pun tidak dilarang. Ya, sebagaimana Khalifah Abu Bakar memilih sendiri pemimpin setelahnya Abu Bakar. Dan ini dilakukan oleh negara-negara dengan sistem kerajaan. Mereka memilih yang terbaik dari putra-putranya atau saudara-saudaranya. Ya, seperti di kerajaan Arab Saudi, yang mana putra-putra dari Raja Abdul Aziz yang menggantikan sampai saat ini, ya. Dan alhamdulillah banyak kebaikan yang ada di negara tersebut. Adapun ya ketika kita berada di negara yang dengan sistem demokrasi, ini juga masuk dalam
cara yang ketiga tadi, yaitu meskipun kita tidak sepakat dengan sistem tersebut, ya, tapi jika sudah diangkat pemimpin yang sah, ya, setelah dilantik pemimpin yang sah oleh kaum muslimin, oleh majelis DPR, MPR, maka rakyat yang lain harus taat kepadanya, ya, harus tunduk kepada penguasa tersebut, harus taat dan patuh pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Jadi sistem apapun eh, yang diterapkan di negara yang kita hidup di situ, ya, selama pemimpinnya adalah seorang muslim, penguasa yang sah, dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya jika negara tersebut mayoritas muslim atau pemimpinnya muslim, maka negara tersebut disebut dengan negara muslim, ya. Jadi kita taat dan patuh kepada penguasa tersebut, tidak boleh melanggar, dan kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika kita mentaati, karena kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, yaitu kaum muslimin. Dan tentunya juga perlu kita ketahui bahwasanya seharusnya seluruh kaum muslimin ini bersatu di bawah satu kepemimpinan, sehingga mereka tidak mudah untuk direndahkan, dikuasai, ditindas oleh negara-negara lain. Tapi karena ya ketidakmampuan kaum muslimin untuk dipimpin oleh satu negara, bahkan dalam satu negara saja terjadi rebutan kekuasaan, maka yang wajib, yang harus kita lakukan adalah taat dan patuh kepada penguasa yang sah, yang dilantik, yang memegang kekuasaan di negara tersebut dalam perkara yang bukan maksiat, dan berdoa kepada Allah agar mereka senantiasa diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah, hidayah, ya, untuk semakin baik, ya, menerapkan syariat Islam dan tidak mendolimi rakyatnya. Barakallahu fiik. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, demikian untuk ibu yang bertanya yang berada di Maros, Makassar. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Abu Umar yang berada di Bogor dan Abdullah yang berada di Bogor pula. Ya Ustaz, bagaimana jika kita mengetahui di salah satu grup ada yang suka mencela pemimpin kita atau kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita, dan hal tersebut kadang tidak terasa ketika kita mengobrol dengan teman kita mengenai ketikan kebijakan oleh pemerintah kita. Apakah juga tersebut merupakan dari sifat khawarij, dan apakah termasuk dosa besar Ustadz? Bagaimana kita cara menegurnya apabila mereka sering melakukan hal tersebut Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, ya, ini perkara-perkara yang besar, ya. Biasanya adalah perkara-perkara yang menyangkut maslahat yang besar, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat banyak, yang tentu tidak pantas bagi, ya, orang-orang yang tidak paham masalahnya untuk berbicara masalah tersebut, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, politik ini adalah perkara besar, ya, tidak pantas, ya, biasanya ibu-ibu yang memasak di rumahnya yang membicarakan perkara-perkara yang bukan urusannya, yang tidak dia ketahui. Maka tentunya kita harus sadar, ya, siapa kita, ya, banyak kebijakan-kebijakan yang mereka lebih mengetahuinya. Jadi intinya, ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, untuk diam, ya, tidak mencela, ya, penguasa kita karena dia seorang muslim, apalagi seorang penguasa, dan kita belum tentu mengetahui kebijakan itu baik apa atau buruk, ya. Dan kalaupun buruk, maka yang wajib bagi kita adalah mendoakan, ya. Kalau seandainya kita punya akses kepada mereka, ya, punya nomor WA-nya sebagaimana sebagian, ya, pejabat mereka men-share nomor WA-nya kemudian kita kirim, maka ya itu sudah cukup, ya, kita telah menjalankan kewajiban kita. Kalau kita punya akses bisa sampai, ya, masuk ke rumah mereka, ke istana, atau bisa menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, maka inilah kewajiban kita, ya. Kalau memang kita mengetahui itu suatu yang keliru, suatu yang salah, karena belum tentu, ya, bisa jadi ketika kita menganggap ini kebijakan yang salah, ketika dijelaskan kepada kita ternyata kita yang tidak paham. Jadi, ya, tentunya
eh, tidak perlu kita ikut-ikutan dan tidak langsung juga mencap orang-orang yang demikian sebagai khawarij ya. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya ciri khawarij itu adalah orang yang berusaha untuk memberontak kepada kaum muslimin, apalagi sampai mengangkat senjata dan mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darah mereka ya. Ini ciri khawarij yang sangat berat dan ada di zaman kita ini kelompok-kelompok yang demikian. Mereka mengatakan negara ini kafir, semua pegawai negeri kafir, bahkan semua yang mendukung pemerintah kafir. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang punya penyimpangan yang parah, yang tentunya harus kita waspadai. Ya, ada pun orang-orang yang berbicara keburukan penguasa, ini ya bisa jadi orang-orang jahil yang mungkin tidak mengetahui hakikat ya perkara sebenarnya, maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Karena bisa jadi apa yang disebutkan itu benar atau bisa salah juga. Ya, dan kalau dia punya akses kepada penguasa pemerintah, maka dia sampaikan ya, sampaikan sesuai kemampuannya dan juga wajib bagi kita semua untuk selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Barakallahu fiik. Allah jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan kami mohon maaf Ustaz, kami melanjutkan pertemuan pembahasan yang sangat menarik ini, namun waktu yang telah disediakan telah habis Ustaz. Dan mungkin ada beberapa kalimat yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian atau sahabat roja sekalian sebagai penutup Ustaz, silakan. Para pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat, ini memang ya pembahasan yang perlu sekali sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarah kitab ini. Beliau mengatakan hadhi mas'alah muhimmatun jiddan. Ini masalah yang sangat penting karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami, padahal ya kalau kita buka kitab Imarah dari Sahih Muslim, kita akan mendapati banyak sekali hadis-hadis sahih yang Nabi telah terangkan bahwasanya akan muncul pemimpin buruk, pemimpin egois, pemimpin yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarganya. Tapi ternyata Nabi SAW berpesan kepada kita untuk bersabar. Nabi tidak mengatakan angkat senjata, bahkan para sahabat sudah bertanya juga, ya afala nuqatiluhum, kalau mereka pemimpin yang buruk, kenapa tidak kita perangi saja? Apa kata Nabi SAW? La, mau sallu. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, maka kalian harus taat dan patuh selama itu perkara yang bukan maksiat. Maka ya ini perkara yang harus kita pahami semuanya agar kita benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan atas perhatiannya semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.